Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Michael dari GKI Seroja. Renungan kita hari ini, Sabtu 19 Agustus 2023, ditulis oleh Pendeta Paulus S. Wijaya dengan judul Merangkul Semua Orang, yang dilandaskan pada kitab Yesaya pasal 56 ayat 1-5. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu kami datang ya Tuhan di saat ini, bersama kami hendak kembali masuk dalam pembacaan firman dalam perenungan. Tuhan tolonglah kami, tuntunlah kami, supaya dalam pembacaan firman dan perenungan firman pada saat ini, kami merasakan tuntunan Roh Kudus-Mu yang hadir dan memampukan kami hidup dalam kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Yesaya pasal 56 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sahabat, orang asing dan orang kebiri adalah orang-orang yang biasanya disingkirkan dalam masyarakat Yahudi. Orang asing, nekar, menuju pada warga negara asing yang memeluk agama Yahudi, dan oleh karena itu mereka sama sekali tidak mempunyai hak-hak khusus apapun juga. Mereka tidak seperti warga negara keturunan Ger yang masih diberi hak-hak khusus. Yang menarik, Yesaya memperingatkan bangsa Israel supaya mereka berlaku adil bahkan terhadap orang-orang asing ini, dan tidak boleh menyingkirkan mereka. Demikian pula halnya terhadap orang-orang kebiri yang biasanya juga dikucilkan dalam masyarakat. Semua orang ini, tidak peduli apapun juga latar belakang mereka, harus diperlakukan secara adil. Jangan sampai orang-orang ini merasa bahwa Tuhan pun mengucilkan mereka. Peringatan Nabi Yesaya ini hendaknya menjadi kesadaran kita juga. Tuhan tidak menghendaki kita menyingkirkan siapapun juga. Bahkan orang-orang yang mungkin menurut kita tidak layak untuk menjadi bagian dari umat Allah. Mereka semua berhak mendapat tempat dalam persekutuan umat Allah. Namun hal ini juga tidak berarti bahwa umat Tuhan harus bersikap permisif. Anything goes. Meskipun semua orang harus dirangkul dan tidak satu pun boleh disingkirkan. Tetapi semua orang yang mengaku dirinya sebagai bagian dari umat Allah juga harus memilih apa yang ku kehendaki dan berpegang kepada perjanjianku. Ayat yang keempat. Mari kita tutup perenungan ini dengan berdoa. Tuhan, kami kembali diingatkan saat ini akan panggilan bagi kami umat-Mu untuk dapat saling menerima, untuk membuka diri, menyediakan tempat bagi orang-orang yang bahkan disingkirkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi kami juga mengingat bagian dari panggilan kami sebagai umat-Mu untuk juga berlaku setia padamu, mencari kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat memiliki hati yang terbuka dan dapat saling menerima. Tolonglah kami juga Tuhan untuk terus menguji diri, memelihara diri, memurnikan kembali diri kami dengan mencari kehendak-Mu dan mengikuti jalan-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu hadir dan menuntun kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita hari ini.
Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.